Ya, halo, jumpa lagi di kelas menulis cerita anak. Kita akan bahas lagi ya untuk cerita anak. Apa aja sih yang harus kita perhatikan? Nah, teman-teman udah tahu bagaimana alasan apa mengapa menulis cerita anak? Perkenalkan, saya Diana Fri, coach menulis dan menulis udah mesti 17 20-an menulis di Indonesia, baru di Indonesia. Ada beberapa award dan juga tadi beberapa conference mau menulis. Yang pertama untuk berbagi cerita, karena tidak semua orang mengalami pengalaman yang sama, maka kita menceritakan pengalaman kita untuk orang lain ikut mengalaminya. Demikian juga dengan orang-orang lain mengalami apa yang tidak kita alami, mereka bisa berbagi pengalamannya itu melalui cerita. Kemudian untuk mereka yang jejak sejarah, ya, karena segala cerita yang tidak ditulis maka dia kecuali bisa disampaikan lewat mulut ke mulut, dia akan hilang. Kemudian bisa untuk branding. Nah, ketika teman-teman sudah banyak menulis cerita anak, maka teman-teman bisa dikenal sebagai penulis cerita anak yang berhabit. Untuk bisa mendapat beasiswa, sponsor, kerjasama, dan lain-lain. Besar kebanyakan bakat untuk mendaftar kuliah, bisa mendapat pendapatan, untuk berbagi ilmu amal jariah, juga sebagai kata pelepasan, terapi, dan penyembuhan. Nah, untuk menghibur, entertain, membuka pemikiran, mengubah orang, juga mencatat merangkum berbagai ide, gagasan, dan pikiran. Menulis juga sebagai langkah untuk mengambil intisari kehidupan bagi hikmah dan inspirasi. Bahkan menulis untuk kontribusi karya literasi sebagai fondasi fisika matematika, pembebasan budak, sebagaimana di Oliver Twist. Bisa menginspirasi kemerdekaan, pendidikan, pembentukan karakter, dan lain-lain. Kemudian pengaruh sastra di Amerika dengan karya-karyanya Ernest Hemingway, Anton Chekhov, ya, Jepang dengan Kawabata Yasunari, Prancis dengan Albert Camus, Inggris dengan T.S. Eliot, India dengan Rabindranath Tagore. Karya-karya mereka itu banyak mempengaruhi orang-orang dan pikiran-pikirannya. Kalau kata Imam Ghazali, menurut ilmu dari takwa, menyalakan ilmu dari ibadah, melalui ilmu dari zikir, mencari ilmu dari jihad. Maka kata ilmu dengan menuliskannya. Jika ada raja, bukan anak lalusan, kamu sudah kata Imam Ghazali. Nah, teman-teman coba-coba ingat buku apa yang berpengaruh bagimu. Nah, buku itu bisa mengajak kita berpikir, mengajak anak berpikir. Dia sebagai cermin, sehingga ketika anak melakukan kesalahan, lewat buku dia merasa disentil tuh, ya. Oh, gini. Bisa sebagai jendela karena dia bisa melihat sesuatu hal di luar dirinya, di luar pengalamannya, di luar dunianya. Sastra anak menyentuh hati anak melalui kekuatan cerita, kata-kata, dan gambar. Sastra anak menjadi media dialog orang dewasa dan anak, meluaskan cakrawala dan cara pandang anak, menemukan jati diri anak dan memberdayakan. Membangun usaha anak merupakan praktik sosial literasi yang penting bagi anak. Nah, apa sih menulis itu? Menulis itu sebenarnya adalah dia observing, ya, mengamati, thinking, memikirkan, contemplating, merenungkannya. Gimana cara kita menulis? Dengan memperhatikan kauniyah atau ayat-ayat yang tertulis dan kauliyah, ayat-ayat yang terpampang di alam. Jadi harus banyak membaca. Nah, kalau kata pakarnya, menulis itu adalah dia pada proses kognisi, ya, mencerna, collection, mengumpulkan dari apa yang dia lihat itu dia kumpulkan, dikurasi, koneksi, dihubungkan, kemudian dia kreasi, mencipta sesuatu yang baru. Jadi ada primer metacognition, dalam kognisi itu ada metakognisi loop, ada metacognitive tool and skill, ya, master project, kemudian ada collection dengan membuat catatan, kemudian mengambil intisari maknanya, kemudian
membuat kontekstualnya, mengaitkan satu sama lain, kemudian membuat creativity inbox ya. Kemudian koneksinya dia membuat jaring pikiran. Nah, di awal itu kemudian mengawinkan berbagai ide, lalu membuat mind mapping, ya, sehingga dia membuat taman ide. Kemudian dia kreasi dari note atau catatan itu menjadi sebuah kerangka. Kalau ada yang dia belum ketahui lebih lanjut, dia melakukan perhatian lebih jauh, kemudian dia menulis dan mengedit. Sehingga dia bisa membuat sebuah tulisan yang bisa dipublish. Nah, sekarang kita praktek, jamkan mata, bayangkan kejadian berkesan, lalu tulis. Ya, 5 menit aja. Nah, ini kiat-kiat menulis, harus banyak pasang radar. Jadi, melihat sesuatu itu tidak dengan lewat aja, tapi kita perhatikan betul-betul. Kemudian pasang kamera penulis, ya, perhatikan warnanya, teksturnya, gesturnya, gerakannya, move-nya, perpindahannya, hal-hal yang di luar tertulis, yang tidak terbaca, tidak terungkap, tidak terkatakan, ya, itu kita harus bisa menangkapnya. Kemudian segera tulis ide dalam note, karena jika kita tidak segera tulis, maka dia akan lari, akan terbang. Ketika kita sudah mengambil banyak tulisan itu, dia pikiran kita ini akan mengkomunikasikan dengan cara yang ajaib. Nah, caranya juga bikin mind mapping, peta pemikiran, lalu bikin outline atau kerangka, lalu kembangkan dan riset supaya tulisan ini menjadi lebih detail, luas, dan dalam. Setelah menulis, endapkan, kontemplasi, kemudian revisi dan rewrite atau tulis. Hambatan menulis antara lain takut atau ragu-ragu. Caranya untuk mengatasi hambatan itu yaitu kita butuh time milestone, ya, butuh jam terbang. Kemudian kreativitas itu sebenarnya dia ada di antara titik kita menunda-nunda dan kita terburu-buru. Dia ada di tengah-tengahnya. Kemudian kita bisa menggunakan strategi content triangle, ya. Kita mempunyai ide, itu kita bagikan di sosmed untuk dapat feedback, kemudian kita mengkreasi tulisan yang lebih panjang, dapat feedback lagi, kita share ke bagian sosmed, dapat feedback lagi, kemudian kita adakan percakapan, diskusi, brainstorming, dapat feedback lagi gitu. Jadi semakin kaya, semakin dalam. Nah, bacaan berikutnya tidak tahu bagaimana mulai, maka kita harus mulai dari satu huruf, ya. Karena 1000 kata itu dimulai dari satu kata. Kemudian tulis sekarang, ya. Kalau terlalu cepat itu kadang-kadang mentah, tapi kalau terlambat nanti apinya sudah kadung padam. Jadi harus pintar-pintar memanage energi, manage waktu, melihat momentum. Kemudian kita punya multiplayer networking thinking. Bagaimana supaya kita memanfaatkan sebagai sosmed itu sebagai cara kita memperoleh ide, mengembangkan ide, maupun mempublikasikannya, serta mendapatkan tribe, ya, orang-orang yang bakal menjadi pembaca kita. Kalau hambatan berikutnya macet, maka caranya adalah menguasai materi, kita baca lagi, kita perhatikan lagi, kemudian juga membuat kerangka supaya tulisan kita tidak kemana-mana. Nah, supaya tidak mengalami writer's block, kita kumpulkan semua bahan, kita kadang-kadang perlu ucapkan dengan keras sehingga hal-hal yang tadinya tidak kita pikirkan akan muncul. Nah, kalau hambatan klise gimana caranya? Harus banyak baca, kemudian harus punya pemikiran out of the box, ya. Jadi kata-kata yang sering digunakan itu mungkin klise karena orang lebih sering udah tahu, udah sering baca, udah sering ngomong, ya. Tapi ada kata-kata yang orang-orang nggak tahu dan nggak bisa paham. Nah, itu juga jauh. Nah, makanya kata-kata yang kita gunakan adalah yang orang tahu tapi dia jarang mengucapkannya. Nah, kemudian good writing itu adalah bagaimana kita menggabungkan antara kata-kata yang jelas dan kata-kata yang beragam. Jadi dia merupakan kata-kata yang baru tapi bisa dipahami. Kalau hambatan malas, caranya harus memakai
habit atau kebiasaan ya. Jadi kita punya waktu yang kita sediakan tiap harinya, misalnya 10 menit setelah tahajud gitu, atau sebelum tidur, sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan kita. Kemudian ingat motivasi menulis kita ini untuk tujuan apa? Misalnya untuk ikut lomba, untuk dapat hadiah gitu ya, atau kita mau membagikan hal ini karena ini penting untuk membuka masyarakat dan lain-lain. Nah, writing feedback loop, semakin kita lebih sering menulis, maka akan kita mendapatkan peluang yang lebih bagus ya. Ini, jadi melalui Twitter kita dapat 5 subscriber, kemudian kita kembangkan jadi podcast, jadi YouTube ya, jadi personal subscription, jadi online course, jadi buku, esai dan lain-lain. Nah, kalau kita terlalu rapat, misalnya terlalu kerja terus tanpa istirahat, maka akan jadi writer spot. Makanya kita harus sering-sering antara kerjaan menulis dengan kerjaan yang lainnya. Hambatan berikutnya belum punya ciri khas, maka kita harus terus menyampaikan suara kita, kekhasan kita, sehingga orang-orang akhirnya mengenal. Nah, proses kreatif itu biasanya seperti ini. Awalnya kita merasa itu bagus, ternyata kita merasa itu jelek, itu sampah, terus merasa nggak bisa nulis, kemudian kita baca ulang lagi, oh ternyata lumayan, kita perbaiki, dia menjadi sesuatu yang baik. Kemudian prosesnya kita menulis, mempublish, dapat pembaca, kemudian kita ajak supaya semakin ada engagement lagi. Hambatan berikutnya takut ya, ragu-ragu tadi itu not all time milestone, tidak tahu bagaimana mulai dari satu huruf. Kalau macet kuasai materi buat outline, kalau bisa banyak baca mindset of the box. Kalau malas rating inisiatif tinggal motivasi. Kalau belum punya ciri khas, keep short your voice. Nah, ini beberapa cara pendekatan bagaimana kita mengatasi mitos-mitos dalam menulis ya. Menulis dari sesuatu yang langka, menulis sendirian, atau menulis tanpa guru, ya itu mitos-mitosnya. Kemudian kita harus punya kalimat-kalimat yang jelas, membuat terima, menghubungkan antar kata, menghilangkan kebingungan, menambah warna dalam tulisan, menghapus, membuang kata-kata yang tidak penting, kemudian kita berusaha menulis cepat, cari ide, mengumpulkannya, kemudian menyampaikannya, dan fokus. Kemudian kita manfaatkan content triangle ya, dengan sosial media itu, conversation percakapan akan meningkatkan daya pikir kita, kemudian kita membangun audience ya, mendistribusikannya, kemudian balance antara open dan online platform. Ada hal yang kita beli gratis, ada yang kita berbayar. Kemudian personal monopoli, yaitu tujuan utamanya dalam menulis online adalah supaya kita punya otoritas. Nah, bisa inspiratif, cerpen, novel, esai, artikel, opini paper itu jenis-jenis tulisan ya, cerita pendek itu memberikan kesan tegal, dominan, memasukkan diri pada satu tokoh, satu situasi. Ciri cerpen, peristiwa cerita temukan tidak banyak dan rumit, ya, bersifat pendek dan ringkas. Tokohnya tidak banyak, alurnya umumnya rapat. Rentangnya tidak panjang. Sumbernya bisa pengalaman, pengetahuan, pengamatan, imajinasi, dan lain-lain. Ide cerita supaya nggak klise harus disusun yang berbeda sehingga menarik. Kalau dari karya orang lain, gimana kita harus punya sesuatu yang berbeda bahasanya. Kemudian gunakan kalimat efektif, kalimat sederhana jelas, hindari kalimat panjang berbeda dengan kalimat majemuk. Nih, rasakan ya, apa bedanya sih sunyi sama sepi? Kemudian, kalau sunyi itu tidak ada suara, kalau sepi tidak ada orang. Bedanya pedestrian dan trotoar apa? Kalau pedestrian itu pejalan kaki, kalau trotoar itu jalan untuk pejalan kaki. Dikontrakkan dan dikontrakkan. Dikontrakkan itu diadu, dikontrakkan itu disewakan. Bedanya merubah dan mengubah. Ini orang-orang sering salah, merubah menjadi rubah, kalau mengubah hasilnya adalah perubahan. Bedanya bulat dan bundar, gesit dan sigap. Gesit itu gerakannya cepat, sigap itu peka terhadap situasi. Nah, kemudian rasa bahasa ini rasakan
Selanjutnya adalah bagaimana menyusun paragraf awal dengan menarik. Paragraf pertama harus disusun menarik agar pembaca terus meneruskan bacaannya. Nah, sekarang kita praktek terus paragraf pertama. Membangun suasana cerita melalui penggambaran latar yang tepat. Suasana dapat diibaratkan sebagai cahaya, sesuatu yang sulit untuk dirumuskan tapi dapat dirasakan. Itu pula dengan suasana cerita, bagaimana membangun cerita sehingga pembaca dapat merasakan cerita dengan baik. Suasana cerita dapat dibangun dengan menentukan latar atau setting secara tepat, secara sederhana latar berwarna lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Kemudian latar material menunjukkan tempat dan waktu terjadinya peristiwa cerita. Latar sosial segala macam keadaan seperti masyarakat tampak dalam cerita. Nah, sekarang praktek tuliskan suasana cerita. Latar dalam cerita pendek itu berhubungan dengan peristiwa cerita. Hindari penggambaran latar yang tidak terlalu penting, yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa cerita. Sebaiknya latar tidak klise, misalnya senja, cahaya temaram, kuning, keemasan, rindu, dan lain-lain. Kemudian tentang tokoh, jumlah tokoh cerpen tidak banyak, penokohan ditampilkan sekilas, hanya diperlukan untuk mendukung cerita. Alur dalam cerpen sebaiknya bersifat rapat. Sekarang tulis tokoh penokohan dalam ceritamu. Nah, ending itu sebaiknya memberikan sentakan atau kejutan, bisa bersifat terbuka sehingga membuat pembaca menerka-nerka sendiri ending cerita. Sekarang praktek tulis ending akhir ceritamu. Nah, tentang judul, maksud judul menunjukkan nasib apakah cerpen tersebut akan menarik menurut pembaca atau tidak, memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembaca. Tekniknya bisa dengan satu kata seperti door, sepi, pass, out, fitnah, bos, babu, merdeka, suami. Judul yang hanya di satu kata biasanya langsung menarik perhatian, apalagi jika dia kata-katanya aneh dan unik. Bisa menggunakan kata-kata yang putih seperti bulan sepotong semangka, kunang-kunang di Manhattan, karya Umar Khayyam ya. Judul puitis membuat pembaca penasaran karena seakan ada yang ingin ditafsirkan dari judul tersebut. Pembaca jadi bertanya apa maksud judul itu, apa maknanya. Karena penasaran maka mereka ingin membaca. Judul cerita juga bisa dibuat dari kalimat yang biasa saja, misalnya ibu senang duduk di depan warung. Suatu hari di bulan Desember, kata Sabar Jumlah. Penumpang kelas 3 AA Nafis. Bisa juga memakai nama tokoh cerita, misalnya Olenka, Rafilus, Mami, Pamin. Jika bisa juga menggunakan 2 atau 3 kata yang menarik seperti kincir api, stangke sunyi, rumah hujan, misteri kota tinggi, lembah kematian ibu, rumah yang terbakar. Nah, kemudian kita perlu perhatikan evaluasi tingkatan menulis. Apakah tulisan kita sudah benar, apakah mudah dimengerti, apakah menarik. Ya. 7 hal untuk menulis yang bagus. 1. Pilihan kata yang berbeda. Kemudian frasa yang jelas dan cantik. Yang bagus, indah. Semakin sederhana, dia semakin baik. Kemudian ada intense verbal imagery. Berarti orang bisa mengimajinasikan dengan intens, ya, dengan jelas. Kemudian dia extraordinary, ordinary, biasa tapi yang nggak biasa. Kemudian ada pesan universal, dia adalah dengan banyak orang, kemudian punya authentic voice, jadi suara yang otentik, yang original, yang tidak ada dimiliki orang lain. Nah, sekarang siapa kita, apa yang kita tulis, dan banyak kita, mengapa kita karya kita menarik, teman-teman harus cari tahu. Menulis atau berkarya itu menggali peristiwa dengan gagasan, menyerap nilai dan hikmah, menginterpretasi dengan sudut pandang baru. Lihat-lihat menurut DN ya, banyak nulis, banyak baca, banyak belajar, brainstorming ya, diskusi, ngobrol, kolektif insight, banyak mengalami experience. Tuh, sekarang kirim tulisan teman-teman, boleh nanya-nanya ya. Oke, terima kasih.